Interview Prabowo dengan para pemret semakin meyakinkan gue bahwa Presiden Prabowo memang mengarah ke civil phobia. Apakah demo-demo itu murni atau ada yang bayar? Kekuatan-kekuatan asing yang ingin adu domba. Mohon izin Pak Presiden, mohon izin biar santun sesuai keinginan Opung Luhut. Pak, kenapa Bapak senang banget menuduh kritik publik, gerakan publik itu dengan gerakannya asing? Bukannya Bapak sendiri yang ngundang asing ke dalam administrasi negara ini. Tony Blair, mantan Perdana Menteri Inggris, penjahat perang, Bapak undang ke Danantara. Thaksin Shinawatra, mantan PM Thailand, koruptor besar, bahkan kabur dari negaranya, Bapak undang ke Danantara. Bukannya Bapak yang undang asing ke sini. Asal demonya damai, tidak mau menyulut kerusuhan. Mohon izin Pak Presiden, jangan ngajarin rakyat soal aksi damai. Aksi Kamisan 18 tahun berdiri di depan istana, damai bahkan cenderung kelabu. Pernah nggak Bapak mampir, terutama pas menjabat? Karena setahu saya nama Bapak konsisten disebut sebagai salah satu terduga pelanggar HAM. Demo kenapa? Bisa di London, di Amerika, di mana demo nggak usah merusak. Mohon izin Pak Presiden, kalau Bapak nyuruh kita referensi demonya ke luar negeri, mereka lebih sadis Pak. Di Perancis, polisi dilempar sama bom kotoran manusia. Di Amerika, jembatan Golden Gate itu sampai ditutup, bacot berkilo-kilo. Di Serbia, ratusan ribu, puluhan ribu sampai nginep di jalanan sampai malam, sampai pagi. Di kita Pak, paling cuma ngomong endasmu, itu juga karena Bapak yang ngajarin kan. 100 demonstrasi, berapa kasus abusif? Mohon izin Pak Presiden, justru pertanyaannya, aksi mana yang gak dapat kekerasan dari aparat? Puluhan kota, puluhan titik aksi tolak RUU TNI. Gojek, medis, masa aksi, sipil, pers, semuanya kena kekerasan. Yang mana yang enggak, Pak? Kalau ada abusive, investigasi dan kita harus proses secara hukum kalau abusive. Mohon izin Bapak Presiden, kalau Bapak bilang yang abusive harus dihukum, copot Kapolrinya sebagai langkah pertama. Karena Bapak bilang ikan busuk dari kepala. Kalau memang ini bukan permintaan Bapak, mungkin permintaan bawahan Bapak. Jadi ayo dong, walk the talk. Saya mau ketemu lah. Mari kita bahas ya kan. Mungkin tidak usah di publik ya. Tokoh-tokoh yang Indonesia gelap. Mohon izin Pak Presiden, kalau mau ngajak diskusi tertutup tokoh yang buat Indonesia gelap, kabur aja dulu. Percayalah nggak mungkin Pak, karena nggak ada. Kita leaderless. Tagar ini milik semua warga sipil yang marah. Jadi kalau Bapak betul-betul penasaran sama kritik kami, kritik publik, kami tunggu di jalan. Gak usah takut sama kami. Kami nggak punya senjata. Yang punya senjata itu aparat yang Bapak selalu bela, tapi selalu mukulin kita. Jadi si Hafib Rizal udah gak ketolong lagi. DFK-nya tingkat parah nih ya, siapa lagi selain ada temuan kita nih si Ferdian ya. Jadi nih kemarin dia buat video yang tadi yang gue cuplikin itu. Dia bikin video di mana dia ingin berdebat apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo ketika melakukan wawancara bersama 7 pemret yang diundang ke Hambalang. Dan dia mengatakan bahwa Pak Prabowo itu sipil fobia. Dalam artiannya Pak Prabowo itu takut kepada masyarakat sipil yang memberikan kritik gitu ya. Aduh, teman-teman. Terus itu yang dilakukan Pak Prabowo itu ngundang masyarakat sipil tuh, yang namanya jurnalis, pemret-pemret itu apa? Konyol emang ini manusia. Dan lagian ya, kalau misalnya Pak Prabowo sipil fobia, lu coba pikir deh ya, dari mana Pak Prabowo mengawali karir politiknya, ya bukan karir militernya ya. Dia bangun partai politik yang isinya orang sipil dan ikut kontestasi untuk bisa jadi posisinya sekarang, kalah juga ikutin kontestasi, ikutin aturan yang dimiliki oleh masyarakat sipil. Dan kalau lu tadi ya bawa itu potongan gambar daripada Kompasiana, ini coba kita lihat dulu yuk. Ada teman, ketika lo ngutip gambar yang ini, lo baca nggak bawahnya? Sipil fobia adalah ketakutan, kebencian, atau upaya sistematis untuk membungkam warga sipil yang menyuarakan pendapatnya terutama dalam isu sosial dan politik. Fenomena ini sering terjadi dalam bentuk intimidasi digital, sensor media, serangan pribadi, atau regulasi yang mengekang kebebasan berekspresi di ruang publik maupun private. Ini, kalau dari kesimpulan yang ini terjadi, Pak Prabowo sipil fobia, lo mungkin udah nggak bisa bersuara, lo nggak mungkin bisa posting video lo tiap hari, di mana video lo tuh adalah kebencian terhadap pemerintah, ujung-ujungnya adalah bawa Mulyono. Udah nggak ada lain, nggak ada bukan, video-video lo boleh dicek itu semuanya. Gue yakin lu bisa baca, jadi karakteristik lu baca sendiri aja. Kesimpulan di pojok baca, sipil fobia bukan sekedar ketidaksukaan terhadap kritik, tapi ketakutan sistematis terhadap partisipasi warga sipil dalam ruang demokrasi. Jika dibiarkan, fenomena ini bisa mengkikis kebebasan bicara dan mempersempit ruang diskusi publik. Ini nih kalau Pak Prabowo sipil fobia, satu, udah balik lagi kayak zamannya Pak Harto. Yang kedua, ya lu kemarin gak bisa bebas tuh memimpin demo
Indonesia gelap jilid-jilidan. Itu udah berapa kali lu dibiarin sama Pak Prabowo untuk mengisi ruang demokrasi. Dan lucu lagi kalau misalnya Pak Prabowo seorang sipil fobia, ketika wawancara kemarin yang 3 jam, ketika seorang Najwa Shihab mencecar pertanyaan, mungkin pada saat itu akan ditolak, apalagi moderator udah nyetopin. Tapi apa? Pak Prabowo mempersilahkan, nggak apa-apa, gue masih bisa handle itu pertanyaannya, nggak apa-apa, biarin dia mau nanya, mau apa, terserah dia. Ini namanya diskusi. Oke lah, kalau misalnya lu ngomong Pak Prabowo itu berlatar belakang militer, tapi kan lu harus paham gitu ya, pakai ini nih mikirnya, bahwa Pak Prabowo sekarang udah adalah masyarakat sipil, di mana Pak Prabowo juga adalah anggota organisasi yang begitu besar, yaitu partai, ya, di mana isinya tuh orang-orang sipil semua, kagak ada militer di sono, ya, lu pahamin itu ya. Dan kalau misalnya mau bilang dibandingin sama organisasi lu yang cuman BEM, itu tuh lebih besar organisasi masyarakat sipilnya dibandingkan lu. Dan kalau mau bicara masalah fobia-fobiaan, yang fobia itu rasanya lu ngalamin namanya state phobia. Dari apa yang gue baca di buku ini nih, State Phobia and Civil Society by Michel Foucault, di sana dijelaskan bahwa orang yang ngalamin namanya state phobia itu selalu merasa skeptis terhadap negara, selalu pikirannya negatif terhadap negara itu, peranan negara itu ngancurin masyarakat. Padahal sebenarnya harus dipahami, di situ juga dituliskan bahwa kekuatan itu dispersed, ya, jadi menyebar. Tapi kalau lu kan salah sini, pokoknya dia bahkan yang udah pensiun juga, yang udah mantan juga masih lu salah-salahin mulu. Dan kalau memang ini masih sakit tuh mah nggak susah ya. Jadi state phobia tuh akan susah hilang juga gitu ya. Dan harus dipahamin, yang harus dipahamin taruh di kepala nih baik-baik gitu, pikirkan gitu ya. Bahwa kemarin juga Pak Prabowo pernah menyampaikan sewaktu dia dilantik kalau nggak salah ya, bahwa dia mengatakan saya ini presiden untuk seluruh rakyat Indonesia. Nggak ada lagi perlu ngotakin 01, 02, 03, nggak ada. Kalaulah kita 01, 02, 03, karena kita gabung jadi satu. Ketika presiden kita membuat sebuah kesalahan, kritiklah sepantasnya, seporsinya. Seberapa salahnya itu yang kita kritik, bukan menghina, bukan menghujat. Dan kritik itu tujuannya membangun supaya presiden kita dengan jajaran kabinetnya itu bisa memperbaiki dan bisa melayani kita dengan lebih baik lagi. Itu bukan cari-cari kesalahan. Udah presiden terbuka, memberikan ruang diskusi publik, dikatain sipil fobia. Susah lah. Dan sekedar sarannya deh, temuan gue paham lu mepet sama si Merah dan ngerasain sakit hati banget gitu sama mantan gitu ya. Kalau memang mantan ngakuin kesalahan silahkan lu omongin, tapi ketika ada suatu masalah yang sebenarnya nggak related sama mantan, nggak perlu dihubung-hubungi sedikit-sedikit sama mantan, dikit-dikit nyalain mantan, kelihatan banget sakit hati lu di situ. Wow, sangat seru guys ya. Tadi anak muda yang pertama, dia menduga Pak Prabowo ini mengalami civil phobia ya. Sedangkan netizen yang berikutnya, ia menyanggah bahwa Pak Prabowo bukan civil phobia, jangan sampai Mas Ronaldnya yang mengalami state phobia ya. Nah guys, soal civil phobia ini saya tidak mau mencari siapa yang benar, siapa yang salah ya. Tetapi saya ingin menilai tentang undangan dari Pak Prabowo. Kemarin beliau mengundang 7 pemret guys ya, untuk datang berdiskusi bersamanya, untuk bertanya-tanya atau sharing bersama tentang 150 hari kinerja dari Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Wow, tidak terasa guys ya, sudah berjalan 150 hari. Dan bagaimana nih ya pandangan teman-teman? Apakah sudah ada kemajuan? Masih jalan di tempat? Atau malah kita mengalami kemunduran? Nah guys, tapi di sisi lain saya mengapresiasi ya, karena ini baru pertama kali kita melihat pemandangan yang seperti itu, di mana presiden-presiden sebelumnya tidak pernah, jarang-jarang membuat konsep semacam itu ya, mengundang pemret-pemret lalu kemudian duduk berdiskusi berjam-jam guys ya. Coba bayangkan ya, ini Pak Prabowo diserang bertubi-tubi dengan berbagai pertanyaan. Dia rela guys ya untuk berdiskusi, menghabiskan waktu dengan durasi yang sangat lama, yakni 3 jam ya. Saya sangat salut dan saya berharap agar konsep seperti ini diteruskan ya. Ini kita buka budaya baru bahwa nanti bila ada presiden-presiden berikutnya ya, harus diadakan seperti ini ya, biar ada biar terwakilkan nih ya, undang-undang ataupun pertanyaan-pertanyaan ataupun hal-hal yang selama ini berisi ketidakpuasan terhadap pemerintah itu bisa disampaikan langsung, bisa didiskusikan secara langsung bersama dengan pemerintah ya. Itu yang satu hal yang saya salut, karena ini baru pertama kali kita melihat acara seperti itu. Namun ada netizen yang memberikan komentar ya. Kalau kita lihat komentar di YouTube channelnya Najwa Shihab guys ya, di Narasi, itu banyak sekali netizen yang berkomentar menyatakan ketidakpuasan mereka dengan jawaban dari Pak Prabowo ya. Menurut mereka Pak Prabowo ini lebih sekedar bercerita saja ya, lebih mendongeng, tetapi tidak memberikan jawaban-jawaban yang konkret, jawaban-jawaban yang solutif. Oke guys, kalau kembali kepada saya pribadi, bahwa saya melihat ini masih 150 hari ya, dan semoga kedepannya lebih banyak lagi hal-hal positif yang dikerjakan oleh pemerintah kita. Dan kalau sudah lebih dari 3 tahun atau 4 tahun kita tidak merasakan perubahan apapun, merasa bahwa ya segini aja ya, kita tetap berjalan di tempat, maka mungkin saat itu kita perlu bersuara secara keras ya, mengkritik secara keras.
Tapi untuk saat ini, kita masih melihat lagi kira-kira bagaimana perkembangan ke depannya. Oke guys, masih ada komentar dari para netizen, kita dengarkan lagi berikut ini. Gue gak tahu kenapa presiden otoriter satu ini tuh makin lama makin gak waras otaknya. Kadang-kadang orang terlalu pintar malah gak jadi apa-apa, ya kan? Kata Prabowo tuh. Iya, gak jadi apa-apa kalau lu di Indonesia. Kalau di luar, di Australia, di negara maju yang lain mungkin masih bisa dapat kesempatan. Tapi kalau di Indonesia, lo jadi orang pinter, banyak inovasi, terlalu banyak protes, nggak tenang hidup lo, stres. Kalau mau hidup tenang, nurut sama pemerintah. Suruh korupsi, suruh terima gratifikasi. Intinya nurut aja deh, jadi babu. Udah paling bener kabur. Gue udah bilang berkali-kali kabur. Kalau lo dapet kesempatan keluar deh, ya. Timbang di negara sendiri kayak gini, presidennya sendiri yang ngomong loh. Presidennya sendiri ya yang ngomong. Kadang-kadang kalau orang terlalu pintar malah gak jadi apa-apa tuh. Kata dia tuh, bukan kata gue. Kata presiden. Sebenarnya ini permasalahan Indonesia ini kompleks ya. Cuman masalahnya yang sering diterapkan di Indonesia itu politik balas budi. Prabowo tuh menang juga karena udah kong kali kong dengan para koalisinya, dengan para politisi, udah bagi-bagi suara, akhirnya dikumpulkan menjadi 58 itu. Udah ini kan aman, makin aman tuh undang-undang dibuat tuh kan. Ntar lagi hilang juga nih gue, amit-amit. Sebenarnya gue yakin orang Indonesia tuh yang pinter banyak ya, cuman mungkin nggak nampak aja atau nggak masuk ke politik. Karena yang masuk ke politik itu rata-rata orang-orang yang kayak gitu. Cuman buat nyari power aja, mereka tuh gak kompeten dalam bidangnya gitu. Even untuk membidangi sesuatu aja, lo tuh harus masuk ke partai politik dulu gitu. Baru lo akhirnya bisa mendapatkan jabatan itu untuk ngerunning departemen. Isinya orang-orang kayak Itil semua yang bagus mungkin 1-2, sisanya Itil, Tempi, kontol, tau gak? Kasar kan gue ngomongnya, udah gue keluarin semua bahasa-bahasa binatang, bahasa hewan. Gak ada sopan santun buat pejabat-pejabat di Indonesia, gak ada ya, kayak tempe semua. Kemarin Bro Firdian Aurelio mengatakan kalau Presiden Prabowo itu civil phobia. Menurut gue argumen kalau Prabowo itu civil phobia itu menurut gue terlalu ekstrem ya. Dan cenderung kekanak-kanakan karena terlalu early untuk memberikan judgement bahwa Prabowo itu civil phobia. Ada 3 poin nih yang mau gue sampein terkait sanggahan gue. Kenapa menurut gue Prabowo belum termasuk civil phobia. Pertama, kalau kita lihat di videonya Bro Firdian Aurelio itu, dia memotong-motong argumen Prabowo ketika wawancara dengan jurnalis senior. Dan menilai civil phobia berdasarkan gaya komunikasi Prabowo dan argumen-argumen Prabowo yang terkesan tuh cenderung satu arah. Menurut gue itu bukan civil phobia, tapi karena backgroundnya Prabowo itu militer dan dia cenderung sering berbicara tuh satu arah karena di militer itu kan patuh pada komandan. Jadi kalau dari gaya komunikasi Prabowo yang satu arah itu dianggap civil phobia, menurut gue terlalu ekstrem. Kedua, kenapa Prabowo belum masuk indikator civil phobia? Karena ya menteri-menterinya masih sipil gitu ya. Bahkan orang kepercayaannya Bapak Sufmi Dasko atau di Gerindra itu orang sipil juga. Jadi ketakutan pada sipil yang mana gitu kalau sampai disebut civil phobia. Dan ketiga, poin dari gue adalah presiden tuh manusia juga. Presiden butuh berkembang juga. Dan kalau di awal-awal Prabowo memimpin ini ada komunikasi-komunikasi yang belum clear atau belum bisa diterima publik, biarkan Prabowo berproses. Ingat, Presiden Jokowi butuh bertahun-tahun sampai ia benar-benar fasih dalam berpidato. Begitu juga Prabowo, kita doakan saja Prabowo bisa memperbaiki komunikasinya agar bisa menjadi presiden yang lebih baik. Presiden Prabowo tegaskan bukan pemimpin yang anti kritik. Justru Presiden Prabowo suka dikritik. Saya setuju banget, setuju. Kenapa saya setuju? Karena saya pelaku pengkritik itu. Saya mengalami itu, merasakan itu. Selama saya mengkritik pemerintahan Presiden Prabowo, saya aman-aman aja.
Saya sehat-sehat aja, nggak ada satupun yang terluka atau yang copot dari badan saya. Saya suka ya di eranya pemerintahan Bapak Prabowo ini, karena kita bebas bersuara, bebas berpendapat, bebas juga mengkritik. Kalian tahu sendiri kan, mulut netizen kalau ngeritik pedes banget mulutnya. Tapi aman-aman aja, karena kritikan saya itu saya tujukan ke pemerintahan Bapak Prabowo itu agar apa? Agar sebagai perbaikan, sebagai koreksi. Kalau rakyat inginnya seperti ini, inginnya lebih bagus, inginnya lebih baik, dan terbukti nggak ada apa-apa, malah suka dikritik Bapak Presiden Prabowo. Kita harus apresiasi ya. Jadi masyarakat Indonesia, seluruh Indonesia, jangan pernah takut mengkritik Presiden Prabowo, karena Presiden Prabowo baik dan kritikan Anda itu membangun ya. Memberikan koreksi agar pemerintahan Pak Prabowo lebih baik lagi. Dan gini, posisi saya mengkritik itu untuk apa? Ya untuk mengawal pemerintahan Bapak Prabowo Gibran. Jadi janji-janji yang belum ditepati kita kawal, kita minta terus. Karena apa? Sebagai pendukungnya Bapak Prabowo, sebagai pemilihnya Bapak Prabowo dari 2014, 2019, dan 2024, saya akan mengawal pemerintahan Bapak Presiden Prabowo, dan saya akan mengawal janji-janjinya agar ditepati kepada masyarakat Indonesia ya. Setuju ya? Oke guys, setelah saya menyimak dari apa yang disampaikan oleh netizen mengenai apakah Pak Prabowo ini mengidap civil phobia ataukah tidak. Nah, kalau saya pribadi justru saya melihat sejauh ini masih baik guys ya. Masih ya, semuanya masih bebas untuk kita berpendapat, kita menyampaikan kritik ya. Bahkan saat Pak Prabowo kemarin mengundang 7 pemret, lalu kemudian berdiskusi bersama di situ, dan ketika ada giliran dari Mbak Nana dia bertanya yang arahnya itu menyerang Pak Prabowo, kemudian ada moderator yang segera mengalihkan. Dia ingin agar pindah saja ke pertanyaan yang lain atau ke pemret yang lain ya. Tapi Pak Prabowo bilang ya, jangan di-stopin, atau dia bisa untuk mau meladeni atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menekan dari Mbak Najwa Shihab ya. Dan dengan adanya konsep seperti itu, ini memberikan bukti kepada kita semua guys ya, bahwa pemerintah berusaha untuk tidak membatasi ruang diskusi ya, untuk tidak membatasi ruang demokrasi. Jadi seperti yang disampaikan oleh netizen tadi ya, bahwa gaya komunikasi dari Pak Prabowo yang mungkin terkesan masih ada hal-hal yang perlu lebih smooth lagi atau perlu diperbaiki ya. Mudah-mudahan dengan proses waktu ke depan, seiring perjalanan waktu, beliau bisa lebih smooth lagi dengan gaya penyampaian atau gaya komunikasinya ya. Oke guys, mudah-mudahan ini masih 150 hari, tapi ke depan ketika sudah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, kita semua sudah bisa merasakan hasil dari kinerja Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Saya kira itu saja, sampai jumpa lagi di konten saya selanjutnya.